Pagi hari ini kita sudah ada di bulan Oktober, Bapak Ibu ya. Hari berlalu dengan sangat cepat. Ya, berlalu dengan sangat cepat. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan juga, penyertaan Tuhan juga ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Ingat, dalam setiap musim kehidupan, Anda harus tahu, saudara harus tahu bahwa Anda tidak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan menjaga langkah-langkah kita, apapun keadaan kita. Mari belajar untuk ucap syukur. 1 Petrus pasal 4, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat 13. 1 Petrus pasal 4, ayat 12 sampai ayat 13, multimedia tolong ditampilkan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Multimedia di manakah Anda? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Surat ini ditulis oleh Petrus. Dan ayat yang ke-12 berkata begini, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Wow, Bapak Ibu perhatikan ya. Perhatikan dengan baik-baik. Firman Allah berkata, ketika problem, masalah, penderitaan datang dalam hidup saudara, maka Alkitab berkata sebagai ujian. Ingat bahwa sumber masalah itu ada dua. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah dari setan-setan. Kalau itu terjadi, maka itu bisa sebagai sebuah ujian yang datang dalam hidup saudara. Ya, tolong multimedia tampilkan ayat yang tadi. Ada yang multimedia? Cherry sama Lydia adakah? 1 Petrus 4 ayat 12-13. Dan Alkitab mengatakan, Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang tersebar di daerah-daerah yang sekarang ada di wilayah negara Turki. Orang-orang Kristen mereka lagi di diaspora atau di dalam sebuah perantauan, saudara. Dan mereka sedang mengalami yang namanya penderitaan besar sedang mereka alami di sana. Dan penderitaan besar ini, saya coba melihat dikatakan, Alkitab tadi katakan dalam 1 Petrus pasal 4, datang seperti nyala api siksaan. Atau datang seperti masalah atau pencobaan, ujian yang datang bertubi-tubi. Nyala api siksaan itu datang seperti pencobaan yang bertubi-tubi. Berapa banyak yang sedang mengalami pencobaan yang bertubi-tubi? Satu belum selesai, satu lagi. Satu belum datang, satu belum pergi, satu lagi. Satu baru pergi, datang lagi. Belum selesai narik nafas, datang lagi. Berapa banyak yang alami? Alkitab katakan dalam kitab Matius, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi Ia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ada baptisan Roh Kudus, tandanya Anda dan saya berkata-kata dengan bahasa roh, karunia 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Tapi ada juga baptisan api. Baptisan api adalah pencobaan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan saudara dan saya.
tema khotbah pagi hari ini adalah penderitaan ringan membawa kemuliaan kekal. Saya sebut itu penderitaan ringan karena 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, bukan cuma pencobaan, tapi diulangi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Makanya tema khotbahnya adalah dikatakan penderitaan ringan membawa kemuliaan kekal. Bagi orang percaya, saudara dan saya harus mengerti tentang bagaimana menghadapi penderitaan. Karena ini juga adalah bagian dari panggilan Tuhan. Kita dikaruniai bukan cuma untuk percaya, tapi kita juga dikaruniai untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Ada banyak orang yang berkata, saya nggak mau menderita. Ketika ikut Tuhan maunya the highways, jalan tol. Saudara tahu bahwa jalan lebar itu ujungnya menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan sempit ujungnya menuju kepada kepada kemuliaan. Jalan sempit bicara tentang banyaknya tantangan, banyaknya persoalan, banyaknya penderitaan. Tapi saya sebut itu penderitaan ringan. Bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, yang pertama, penderitaan atau pencobaan itu merupakan ujian iman. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Bagi saya, penderitaan, masalah, persoalan, itu adalah ujian iman. Haleluya. Pencobaan yang bertubi-tubi dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata piramos, pirasmos. Bapak Ibu tulis. Tulisnya sebenarnya tulisannya P-E-I-R-A-S-M-O-S. P-E-I-R-A-S-M-O-S. Bacanya pirasmos. Kata pirasmos itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pemurnian hidup, dimurnikan. Jadi pencobaan yang bertubi-tubi datang adalah pirasmos, adalah pemurnian hidup. Tuhan ingin memurnikan saudara. Saya percaya bahwa tembaga perlu dimurnikan supaya saudara dan saya mungkin mendapatkan perak. Tapi dalam tingkatan api yang paling lebih tinggi, maka perak itu juga harus dikeluarkan untuk kita mendapatkan yang namanya emas murni. Dalam suhu 1100 derajat Celcius. Kalau Bapak Ibu mau menjadi emas yang melebihi emas murni, seperti yang ditulis oleh 1 Petrus 1 ayat 7-9, terutama 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, kita ini melampaui emas yang fana, emas yang Bapak Ibu bisa lihat sekarang ini. Ujian, pemurnian yang terjadi dalam hidup kita melampaui itu. Kita diuji, dikatakan bahwa kita melampaui yang diuji kemudian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh melebihi, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas yang fana, Bapak Ibu, harus diproses dalam dapur api dan suhunya 1100 derajat Celcius. Yang keluar di situ adalah perak. Perak itu harus dikeluarkan. Perak ada nilainya, tapi tidak melebihi emas. Dan Alkitab berkata kita diuji dan dikatakan begini, kemurniannya dengan api. Api di sini adalah untuk pemurnian hidup, pirasmos. Dan ujian yang datang dalam kehidupan kita adalah ujian yang datang dengan tiba-tiba. Saya percaya tidak ada ujian ya yang datang ketika Bapak Ibu tahu. Ujian yang datang dengan tiba-tiba. Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kapan ujian itu datang. Itu seperti banjir yang datang kepada saudara, tidak pernah kirim WhatsApp lebih dulu, tidak pernah kirim email lebih dulu, tapi tiba-tiba datang kepada kita. Maka Bapak Ibu harus siap setiap waktu. Kalau kita perhatikan dalam kitab Matius 25, kalau nggak salah itu, dikatakan bahwa 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, yang membuat sehingga yang bodoh dan bijaksana itu disebut, yang bodoh dan disebut bijaksana itu adalah ada pada persiapan minyak mereka. Jadi persiapan yang baik, minyak bicara tentang kehidupan doa, minyak bicara tentang bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus.
Minyak bicara tentang bagaimana Anda datang dan melumaskan diri yang kaku, yang gak ada jalan keluar. Datang dalam doa, datang dalam pujian penyembahan. Maka Anda sedang mempersiapkan diri. Datang kepada mendengarkan firman Tuhan. Maka kita sedang mempersiapkan diri. Persiapan yang baik membuat seberapa kita sanggup. Ada banyak orang yang tidak mempersiapkan diri dalam berdoa, dalam membaca Alkitab. Adalah banyak orang yang tidak mempersiapkan diri dalam kehidupan rohaninya. Dia mempersiapkan hal-hal jasmani, tapi dia tidak mempersiapkan hal-hal rohani. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Firman Tuhan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara dan saya tertindas, itu baik. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Dari ayat ini, Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat bahwa orang akan menyelidiki firman Tuhan. Orang akan datang berdoa kepada Tuhan. Orang akan datang dan mulutnya akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ketika dia tertindas. Ketika dia ada di tengah-tengah pirasmos tadi. Yaitu pencobaan yang bertubi-tubi datang dalam hidupnya, masalah yang bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Sehingga dia akan belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ada banyak orang, ada banyak para bisnismen, ada banyak orang yang punya kedudukan, ada banyak orang-orang pintar, yang mereka datang dan mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat ketika mereka ada pada waktu-waktu di mana mereka lagi dalam masa-masa tertindas. Dalam waktu-waktu sulit, dalam keadaan-keadaan sulit, ketika kemampuan dalam keuangan mereka, dalam kepintaran, dalam kedudukan, prestasi mereka tidak bisa menolong mereka, maka mereka mulai datang kepada Tuhan. Saya berdoa, di hari-hari ini dan hari-hari ke depan, ada begitu banyak orang yang akan diselamatkan karena mereka mengalami persoalan masalah yang tidak bisa mereka jawab dengan keuangan, dengan kedudukan, dengan prestasi mereka. Tapi hanya satu jawaban ketika mereka menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Wow. Saudara, kalau lihat ayat ini, kita tahu bahwa dalam sebuah pemahaman dan pemikiran bahwa proses ujian yang dialami oleh manusia itu memiliki maksud, ada tujuan Tuhan di situ. Supaya kita bisa belajar tentang rencana Allah yang besar, tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengerti tentang apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Ada kalanya ketika kita dalam kelimpahan, orang bisa lupa Tuhan. Tapi ketika orang dalam penderitaan, maka orang bisa datang kepada Tuhan dan datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat bahwa penderitaan atau pencobaan itu merupakan ujian iman bagi orang-orang percaya. Yang kedua, penderitaan dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Penderitaan saudara dan saya, penderitaan ringan yang Bapak, Ibu, dan saya alami, itu bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Baik itu sebuah penderitaan, masalah, mungkin sakit penyakit, problem dalam hal keluarga, problem dalam hal keuangan, problem di dalam bisnis dan pekerjaan. Itu bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik. Ada kalanya ketika Bapak, Ibu, dan saya sepertinya dikasih lampu merah nggak enak, saudara. Kalau lampu merah beberapa menit saja, oke, nggak masalah. Tapi kalau beberapa tahun, bertahun-tahun, itu nggak enak. Penderitaan dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai sakit penyakit, Tuhan pakai sebuah problem yang sedang terjadi dalam masalah bisnis, dalam masalah keuangan, bagi saya hal itu baik. Karena itu menjadi alat bagi Tuhan untuk mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik. Saya nggak lihat amin 500 juta triliun kali. Saya nggak lihat haleluya miliaran kali di situ. Bapak Ibu ingat bahwa jangan Bapak Ibu dan saya hanya mau yang baik. Ayub berkata kepada istrinya, apakah kamu hanya cuma yang baik daripada Tuhan? Sehingga yang tidak baik kamu suruh aku kutuki Allah. Dan Ayub tidak melakukan itu. Wow. Penderitaan dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai masalah, Tuhan bisa pakai problem dalam bisnis, problem di dalam keluarga, problem
dalam semua keadaan, situasi secara global, Tuhan bisa pakai itu termasuk sakit penyakit. Menjadi alat bagi Tuhan untuk mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik. Satu waktu saya punya seorang teman, dia seorang businessman. Dia punya problem, saudara. Awalnya bisnisnya lancar. Tiba-tiba cooling down. Dan dia berkata begini, Pastor, dia berkata begini, Tuhan gak sayang saya. Saya katakan kenapa? Tuhan lebih sayang Koko, Tuhan lebih sayang adik-adik saya, tapi Tuhan gak sayang saya. Tuhan lebih sayang teman-teman saya, tapi saya tidak. Dan saya tanya gini, berapa tahun kamu alami ini? Kurang lebih 3 tahun lebih. Saya tanyain, tahun-tahun kemarin seperti apa? Tahun-tahun kemarin saya diberkati, tapi dalam 3 tahun ini rasanya sepi. Saya katakan tidak. Kalau kamu bisa melihat dengan cara yang lebih baik, maka kamu akan melihat Taman Eden di depanmu. Tapi kalau kamu melihat dengan sisi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, maka kamu akan melihat padang gurun ini sepertinya membunuh kamu. Tapi sebenarnya ini adalah alat Tuhan untuk membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Saya tanya, selama kamu diberkati beberapa tahun yang lalu, apakah kamu kembalikan berburuhan? Dia diam. Apakah kamu menabur untuk extending the kingdom? Dia diam. Saya tanya, apakah kamu memperluas sesuatu untuk dirimu sendiri? Dengan menambahkan mobilmu, menambahkan rumahmu? Dia katakan, dia anggun, dia katakan iya. Saya katakan, Anda menggenapi Hagai pasal yang pertama. Kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi kamu tidak memperhatikan rumah rohani. Tidak membangun rohanimu. Tidak extending the kingdom. Dan hari itu dia berkata begini, apa yang saya harus lakukan? Prioritas kepada Tuhan. Tuhan gak suruh kamu ambil semua rumahmu, semua mobilmu ke gereja, tidak. Tapi hatimu harus kamu taruh dalam tangan Tuhan. Dan saya katakan, kamu lihat ketika 5 roti 2 ikan, itu tidak ada artinya apa-apa dengan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Tapi karena itu taruh dalam tangan Tuhan, maka itu akan terjadi pelipat gandaan. Segala problem, persoalan saudara dan saya, mungkin Anda berkata kecil, nggak mungkin, apa bisa, taruh saja dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan pakai itu menjadi alat melipat gandakannya. Sehingga Anda dan saya akan mengalami more than enough. Anda tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Tuhan bisa pakai penderitaan masalah. Tuhan bisa pakai sakit penyakit. Tuhan bisa pakai krisis. Entah itu krisis secara pribadi, krisis secara bangsa, krisis secara seluruh dunia terjadi. Sebagai alat untuk mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih baik. Sehingga orang melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau saudara perhatikan Yohanes 9, ayat 1. Nanti Bapak Ibu baca saya sampai ayat yang ke 41. Baca ayatnya panjang. Tapi saya mau ambil salah satu ayat yang berkata begini. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Karena orang ini orang buta. Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Beginilah saudara, ada orang buta. Tuhan berkata, itu bukan dosa dia. Itu bukan juga dosa orang tuanya. Tapi dia lahir buta dengan tujuan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Hari ini saudara dan saya, mungkin Anda hidup benar, Anda doa sungguh-sungguh, Anda cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi masalah datang bertubi-tubi. Tuhan berkata begini, tetap tenang, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam saudara dan saya. Hari ini mungkin saudara berkata begini, mana mungkin ada jalan keluar, mana mungkin ada pertolongan. Tuhan sanggup melakukan. Orang yang lahir buta, sudah 30-an tahun lebih, disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, bahwa bukan karena dosa orang ini, bukan juga karena dosa orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Hari ini juga dalam kehidupan saudara, problem masalahmu, nggak usah Bapak Ibu cari-cari kenapa ini, kenapa itu.
Ingat baik-baik, Tuhan bisa pakai itu menjadi alat untuk mendidik kita. Untuk menjadi manusia yang lebih baik ketika Anda selalu bersyukur. Selalu datang berdoa, tidak menyalahkan keadaan dan orang lain. Selalu percaya dalam segala situasi ada Tuhan di sana. Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dinyatakan melalui penderitaan, melalui masalah, melalui ujian yang Anda alami. Bapak Ibu lihat Tuhan ada di tengah-tengah singa yang lapar ketika Daniel dilemparkan dalam gua singa. Tuhan ada berjalan-jalan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah-tengah nyala api yang dinyalakan 7 kali lipat. Tuhan tidak meninggalkan Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Tapi tujuan Tuhan adalah semua problem yang Bapak, Ibu, dan saya alami itu untuk mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik. Kalau hari ini Bapak Ibu adalah masalah, dan Bapak Ibu tidak dekat dengan Tuhan, itu keterlaluan. Kalau hari ini Bapak Ibu adalah pergumulan hidupmu, Bapak Ibu adalah masalah keuanganmu, masalah bisnismu, dan Anda tidak membawa hidupmu dekat dengan Tuhan, itu keterlaluan. Tapi ketika semuanya itu terjadi, dan Bapak Ibu semakin lebih baik, semakin lebih dekat dengan Tuhan, mengerti tentang tujuan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Saya baca dalam satu buku, ada seorang pencipta lagu yang sering kita nyanyi, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Wow, namanya adalah Fanny G. Crosby. Dia yang menulis lagu itu, ku berbahagia yakin teguh. Kalau kita di gereja Protestan itu Kidung Jemaat, kalau nggak salah 392, kalau nggak salah itu. Yang latar belakang gereja Protestan mungkin tahu ya. Kidung Jemaat 392 ditulis oleh Fanny G. Crosby. Ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Satu waktu saudara, karena sebuah kesalahan dalam penanganan medis, ketika Fanny G. Crosby ini, dia masih kecil. Maka karena kesalahan dalam penanganan medis, maka dia menjadi buta. Namun saudara tahu bahwa itu membuat Fanny ini menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Dia banyak menulis lagu-lagu yang telah diciptakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, dalam kebutaannya, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Yesus berkata begini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan dokter, bukan para medis. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan itu terjadi bukan cuma kepada apa yang terjadi pada Yohanes pasal 9 ayat 141. Tapi terjadi juga kepada Fanny G. Crosby ini, yang menulis laguku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ada salah satu hamba Tuhan perempuan yang berasal dari Belanda. Saya membacanya dalam sebuah buku yang mengapa mereka sukses dan mengapa mereka gagal. Namanya Cornelia, atau disebut dengan Corrie ten Boom. Ya. Dia berasal dari Holland, dari Belanda, saudara. Dan bersama dengan ayah dan anggota keluarga lainnya, mereka ini suka membantu banyak orang Yahudi yang melarikan diri dari Perang Dunia Kedua, dari Holocaust. Holocaust itu Nazi, saudara ya. Selama Perang Dunia Kedua. Saya baca sebuah buku yaitu Hiding Place, yang berisi tentang pencobaan. Dia menulis sebuah buku terkenal yang berjudul tentang The Hiding Place. Pada masa 10 tahun terakhir hidupnya, dia sangat banyak menolong orang-orang Yahudi dan melarikan mereka dari Holocaust, dari Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dan pada 10 tahun terakhir dari hidupnya, pada suatu saat ketika dia sedang berdoa, lalu malaikat Tuhan datang kepadanya dan menyampaikan kepada Cornelia, Corrie ten Boom ini. Dan malaikat Tuhan itu berkata begini, menyampaikan bahwa di 5 tahun sisa hidupnya, dia akan mengalami sakit stroke. Dan malaikat Tuhan menawarkan sebuah pilihan. Apakah dia mau pulang ke rumah Bapa
dan tidak mengalami sakit tersebut, atau dia mengalami 5 tahun dia tinggal di dunia ini dengan mengalami sakit stroke. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi Cornelia, Connie ten Boom, Bapak Ibu pilih yang mana? Dalam sisa hidupnya, apakah Anda berkata, saya mau pulang tanpa sakit? Atau Bapak Ibu pilih sakit 5 tahun, kemudian pulang ke rumah Bapak? Saudara tahu, Connie atau Corey atau Cornelia, Corrie ten Boom, dia memilih untuk tetap hidup 5 tahun lagi atas dasar pemberitaan daripada malaikat itu, malaikat Tuhan itu. Dan Alkitab berkata, ketika dia mengalami 5 tahun, dia sakit stroke itu, kemuliaan Tuhan lebih dinyatakan di masa-masa tuannya. Dia dipakai Tuhan dengan hebat, saudara. Dia dipercayakan Tuhan dengan luar biasa. Dan saya baca, saudara, ada kalanya pada masa itu ketika dia lakukan KKR, orang berkata di headline koran ditulis bahwa ada hamba Tuhan yang di tangannya ada kabel listrik di tangannya. Karena semua orang yang ditumpangin tangan atau kena pada tangannya seperti kena sengatan listrik. Sehingga ada begitu banyak wartawan yang menulis di headline koran di masa-masa itu bahwa orang ini pakai kabel listrik di tangannya. Dipakai Tuhan dengan hebat. Satu saat dia diwawancarai bahwa di mana kabel listriknya, di mana generatornya. Dan Corey berkata gini, Connie katakan gini, ada di lantai bawah. Dan itu wartawannya lari cepat-cepat turun ke bawah dengan fotonya, kepingin mendapatkan di mana ada generatornya. Dan dia mendapatkan sebuah ruangan, dia membukanya dan dia melihat kurang lebih ada 100 orang yang menyembah Tuhan di sana. Dia tidak menempatkan di mana generatornya. Setelah selesai ibadah KKR, dia datang, saya tidak mendapatkan generatornya. Saya hanya mendapatkan ada kurang lebih 100 orang yang berdoa. Dan Corey berkata, itulah generatornya. Dia mengalami begitu banyak hal. Dia ditawarkan, kalau kamu mau pulang ke rumah Bapak tanpa sakit stroke 5 tahun pun, kamu boleh pulang. Tapi kalau kamu ingin melihat kemuliaan yang lebih besar, maka kamu akan mengalami 5 tahun lagi. Mengalami stroke 5 tahun sebelum kamu kembali ke rumah Bapa. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Apapun yang sedang Anda dan saya alami hari ini, percayalah mata Tuhan memperhatikan saudara. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Meskipun saudara dan saya sedang berada dalam penderitaan. Meskipun Bapak Ibu sedang ada di dalam sakit penyakit. Meskipun Bapak Ibu sedang mengalami keadaan yang gak mengenakan, situasi-situasi yang sulit. Saya percayakan tidak ada salahnya kita berdoa. Nggak ada salahnya Anda tulis di catatan, pastor tolong doakan supaya saya sembuh, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya di mana Anda berkata, pastor tolong doakan, saya kepingin hari ini, nggak mau besok hari ini, saya sembuh. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Cornelia, Corrie ten Boom, memilih untuk tetap sakit stroke 5 tahun, menurut yang disampaikan oleh malaikat. Kamu akan 5 tahun sisa hidupnya, kamu akan sakit stroke. Sampai kamu mati. Atau kamu mau pulang dengan baik-baik ke rumah Bapa di sana. Saudara perhatikan bahwa ada kalanya kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan itu tahu yang terbaik, saudara. Bagi saudara dan saya. Meminta doa untuk disembuhkan gak salah. Minta Tuhan sembuhkan saudara nggak salah. Ada banyak ayat kesembuhan yang Bapak Ibu dengarkan setiap kali Anda ikut pada komunitas kita ini, pada kelompok kita ini. Ada Yeremia 33 yang kenal, Yeremia 30, 17, Roma 4 ayat 17 bagian B, Mazmur 107 ayat 20, Matius 15 ayat 13, Yesaya 53 ayat yang kelima, Yesaya 55 ayat 11. Ayat-ayat tentang kesembuhan, ayat-ayat tentang pemulihan, ayat-ayat tentang janji-janji Tuhan. Tuhan bisa saja memberikan jalan keluar dari setiap masalah persoalan yang kita alami. Tapi mari kita berdoa juga agar Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal luar biasa yang Tuhan rencanakan melalui penderitaan tersebut. Banyak kali ketika kita disembuhkan oleh Tuhan, kita memuji Tuhan.
Tapi belum tentu ketika Bapak Ibu mengalami masa yang nggak enak, problem dalam bisnis, pekerjaan, sakit belum disembuhkan, belum tentu Anda dan saya memuji Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Tuhan mau menguji hati kita. Tuhan mau lihat sampai di mana saudara dan saya mengenal Dia secara pribadi. Apakah kita mengenal hanya cuma dari hal-hal yang baik? Ingat bahwa penderitaan dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai itu untuk membawa kemuliaan yang lebih besar. Dan orang akan memuliakan Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13 berkata begini. Sebaliknya bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi ada bagian, saudara, yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Kan pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Wow, kalau lihat ayat ini, ditulis oleh Petrus, sebaliknya bersukacita. Tuhan mau ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam masalah, dalam persoalan, tidak boleh ngomel, tidak boleh salahkan keadaan, tidak boleh katakan, kok Tuhan lebih sayang orang itu daripada saya, dia ditolong, tuh saya belum ditolong. Tidak. Tuhan mau semua saudara dan saya yang mengalami keadaan apapun, persoalan apapun, saya katakan penderitaan ringan, akan mengerjakan kemuliaan kekal. Tuhan berkata, bersukacitalah. Ini keywordnya saudara dan saya. Bersukacita berarti dari hatimu, dari pikiranmu. Saudara berkata, saya mau. Ini bagian yang ditentukan dalam penderitaan Kristus. Tidak melampaui kekuatan saudara. Dan Alkitab katakan, ketika Bapak, Ibu, dan saya bersukacita dalam penderitaan itu, kamu juga akan beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Saya percaya bahwa penderitaan memang tidak mengenakan. Tapi Tuhan berkata, bersukacitalah. Mari kita ubah itu. Dari kalau hari ini masalah datang dan setan berkata, kamu pasti nggak bisa, kamu pasti hancur. Kasih tahu kepada setan bahwa saya pilih bersukacita. Selama ini setan buat Anda stres. Sekarang ini Anda harus buat setan stres ketika Anda bersukacita. Ketika Anda menanggapinya dengan firman Allah. Katakan haleluya. Amin. Meskipun di saat kita mengalami banyak penderitaan, namun kita harus tetap bersukacita. Kesengsaraan yang kita alami itu, yang kita alami oleh Yesus Kristus, itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami, manusia roh kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Kita itu berubah tuh tiap hari, Bapak Ibu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ringan, persoalan ringan, sakit penyakit ke, masalah, persoalan, krisis dalam keuangan, dalam bisnis kah, itu penderitaan ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Makanya jadi tema khotbah, penderitaan ringan akan menghasilkan kemuliaan kekal. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kekristenan itu bukan melihat dulu baru percaya, tapi tidak lihat, namun percaya. Kalau Bapak Ibu berkata, kalau saya lihat baru percaya, Anda bukan orang Kristen. Mungkin KTP-mu Kristen, mungkin Anda lahir dari orang Kristen, tapi di hadapan Tuhan, Anda bukan orang percaya. Have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal dalam saudara. Maka saudara dan saya akan mengalami penderitaan. Dan itu adalah penderitaan ringan yang akan menghasilkan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau hari ini Bapak Ibu suka lari dari masalah, tidak mau hadapi masalah,
datang kepada hamba Tuhan dan berkata, usir setiap masalah yang aku alami, maka Bapak Ibu tidak akan melihat kemuliaan kekal yang akan diberikan Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu lihat bahwa ini adalah penderitaan ringan yang diberikan Tuhan, Anda harus bersukacita di dalamnya. Manusia lahiri Anda mungkin semakin merosot, tapi manusia rohani Anda diperbaharui dari hari ke hari. Kita akan menjadi orang yang menjadi serupa dengan Kristus. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi saudara dan saya. Lihat yang tidak kelihatan. Lihat janji-janji. Lihat pertolongan Tuhan. Lihat bahwa Tuhan sedang menciptakan Anda serupa dan serupa dengan gambarnya. Sifat-sifat Anda yang tadinya tidak benar diubahkan menjadi yang benar ketika penderitaan ringan datang. Semakin dekatlah dengan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan pakai itu untuk mengubahkan saudara dan saya. Penderitaan, pencobaan merupakan ujian bagi orang percaya. Tapi Tuhan juga bisa pakai penderitaan dan menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk saudara dan saya percaya bahwa semua yang terjadi ketika Anda bersukacita, maka itu akan menjadi jembatan, kendaraan untuk membawa kita lebih cepat sampai pada tujuan. Berapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari ini berkata, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Tulis di kolom komentar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi. Terima kasih anugerah. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk janji-janji. Dan janjimu ya dan amin. Engkau Tuhan yang memenuhi hidup kami. Engkau Tuhan menjaga kami. Bapa, materaikan firman. Dalam segala yang sedang kami alami. Kami tahu ini cuma penderitaan ringan. Kami tahu ini ujian hati. Kami tahu Tuhan pakai ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk membawa kami semakin lebih dekat dengan Engkau. Semakin mengenal Engkau secara pribadi. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya cuma mau terima yang enak. Tapi ketika dalam penderitaan, dalam pergumulan, kami jauh daripada Engkau. Kami juga tidak mau cuma terima yang terbaik, tapi kami tidak mau berikan itu untuk Tuhan. Tapi kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Entah itu waktu, tenaga, pemikiran, harta, kekayaan, keuangan kami. Kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau mengasihi kami. Engkau Tuhan yang menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Materaikan firman. Hari ini, mereka yang datang dengan problem, mereka yang datang dengan masalah, mereka yang sedang menulis masalah mereka, Tuhan hamba berdoa. Biar ketika mereka dengar firman ini, mereka mau ucap syukur, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa hari ini pergumulan yang mereka alami, itu cuma penderitaan ringan, yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, yang akan menolong mereka, untuk mereka melihat jalan keluar, dan pemulihan terjadi, dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa, mengucap syukur kepada Engkau, di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya.